Ya, pemerintah optimis mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada akhir tahun 2025 ini. Dan untuk mendukung pencapaian tersebut, pemerintah tengah menyusun sejumlah kebijakan stimulus lanjutan. Di tengah dinamika perekonomian global saat ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan, pemerintah tetap optimis dengan pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2025 yang ditargetkan mampu mencapai angka 5,2%. Guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2% di akhir tahun ini, Erlangga menyebut pemerintah tengah mempersiapkan berbagai hal sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mampu mengungkit pertumbuhan di kuartal ketiga dan kuartal 4 2025. Pertumbuhan ekonomi kita tetap optimis, jadi kita berharapkan pertumbuhan sesuai dengan perencanaan di angka 5,2. Beberapa hal sudah dipersiapkan dan Bapak Presiden sudah mengarahkan bagaimana kita bisa mengungkit pertumbuhan di kuartal ketiga dan di kuartal keempat. Nah, tentu dari lintas kementerian kita sedang mempersiapkan beberapa hal, kita sedang meninjau paket yang selama ini diluncurkan, bagaimana implementasinya bisa dimaksimalkan di kuartal kedua. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, pemerintah tengah memfinalisasi sejumlah rencana kebijakan lanjutan dari paket stimulus yang telah diberikan pada Juni hingga Juli ini. Paket stimulus lanjutan akan diberikan guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Meski belum bisa merinci bentuk insentif seperti apa yang akan diberikan, Haryo menyebut stimulus yang diberikan pada Juni lalu masih dalam tahap evaluasi. Sedangkan kebijakan baru yang tengah disusun lebih berfokus pada program-program prioritas. Dari Jakarta, tim liputan ID Action. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menjaga optimisme target pertumbuhan ekonomi 5,2% hingga akhir tahun 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Santi Samdasani. Beliau adalah Ketua Perdagangan Internasional Kamar Entrepreneur Indonesia. Kemudian sudah bergabung juga Mas Sufreni Manilet, peneliti ekonomi KOR Indonesia. Langsung saja kita sapa. Halo Bu Santi, apa kabar? Baik, Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Yusuf, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, seperti biasa nih, dari Mas Yusuf sebagai ekonom mereview terkait dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini di tengah dinamika juga nih. Geopolitik, kemudian geoekonomi global kan kita tahu juga masih berlangsung saat ini. Seperti apa sih realnya begitu saat ini untuk posisi Indonesia? Iya, saya kira dalam beberapa bulan kebelakang, beberapa lembaga internasional juga sudah mengeluarkan rilisnya untuk bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan lebih spesifik bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama di sepanjang tahun ini. Dan kalau kita lihat dari beberapa rilis yang dikeluarkan, memang tidak begitu menggembirakan, sayangnya ya, karena kalau kita perhatikan beberapa justru melakukan koreksi terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun. Dan saya pikir koreksi tersebut masuk akal, terutama kalau kita melihat dari bagaimana pencapaian pertumbuhan ekonomi, terutama di triwulan pertama tahun ini, di mana pertumbuhan ekonomi pada saat itu hanya mencapai 4,87% secara tahunan. Dan pertumbuhan tersebut itu relatif rendah, mengingat pada triwulan 1 kita ingat ada momentum yang seharusnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, seperti misalnya momentum bulan Ramadan dan juga momentum perayaan Hari Besar Keagamaan Idul Fitri. Tetapi kalau kita lihat ternyata polanya agak sedikit anomali ya, terutama di kuartal pertama 2025 ini momentum tersebut tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Jadi saya kira itu yang kemudian menjelaskan kenapa pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun itu dikoreksi oleh beberapa lembaga internasional. Dan hal lain yang juga tidak kalah penting adalah cakupan stimulus pemerintah memang masih bisa ditingkatkan, mengingat kalau kita lihat terutama
dari cakupan stimulus yang diberikan di triwulan pertama dan juga di akhir triwulan kedua, beberapa cakupan stimulus itu relatif masih kecil, terutama kalau tujuannya sekali lagi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target pemerintah 5,2. Jadi kalau kita mengukur memang ekonomi di semester pertama itu belum begitu menggembirakan karena tadi faktor dari konsumsi rumah tangganya relatif masih rendah. Kemudian ada juga tekanan dari global ya yang memang kita tidak bisa hindari dan faktor dari kebijakan pemerintah sendiri seperti misalnya kebijakan efisiensi anggaran dan juga menahan belanja itu juga akhirnya memberikan efek terhadap keseluruhan kinerja perekonomian terutama di semester pertama di tahun ini. Jadi gambarnya mungkin seperti itu, Mas Pras. Baik, baik, ini cukup gamblang sekali. Nah, dari kacamata pelaku usaha, saya sendiri melihat bagaimana Bu Santi, kalau kita lihat dengan dinamika kondisi global, kita tahu juga kita perekonomian kita masih mencoba untuk struggle begitu. Baik Pak, kalau saya lihat dari pelaku usaha itu kita bisa bagi 3 ya. Oke. Pertama adalah pelaku usaha yang sudah established, yang sudah berpuluh-puluh tahun skalanya cukup besar, mereka sudah go internasional juga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pelaku usaha yang masih middle ya. Dan yang ketiga UMKM ini. Jadi kalau saya lihat yang banyak sekali kebijakan-kebijakan sekarang, apakah saya nggak tahu, kadang-kadang saya pikir, masa sih, apakah ini hoax atau benar gitu ya, kayak misalkan kalau rekening bank tidak dipakai selama 3 bulan itu diambil-ambil oleh pemerintah, come on, apakah kita membutuhkan kepanikan-kepanikan seperti ini di tengah gejolak global yang sebesar ini gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dunia bisnis, saya melihat ini masih dalam makin hari, mau itu yang bisnis yang udah established, bisnis yang menengah maupun bisnis yang UMKM itu makin hari makin ketar-ketir. Karena apa? Mereka tidak melihat atau belum bisa melihat sebuah arahan atau government direction yang memang benar-benar solid yang mendukung mereka. Yang mereka melihat adalah sebuah kebijakan-kebijakan pemerintah yang justru membuat mereka makin makin khawatir gitu dengan kenaikan pajak, dengan hal-hal yang tidak perlu dipajakin kayak amplop resepsi atau apa macam-macam. Menurut saya yang hal-hal seperti ini tidak perlu. Pemerintah harus benar-benar fokus bagaimana kita pertama bukan negosiasi hanya keluar. Diplomasi kita itu bukan hanya keluar negosiasi dengan Amerika atau melakukan diversifikasi dengan BRICS, CEPA, dan lain-lain. Our first homework, tugas pertama kita itu adalah bagaimana kita mau lakukan mengambil kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat saya tenang, rakyat saya confidence, rakyat saya merasa percaya dengan pemerintah. Pertama yang harus dijaga adalah domestic peace of mind dari pebisnis-pebisnis. Kalau domestic peace of mind ini sudah terjaga, berarti negara akan aman, berarti politik akan aman. Baru internasional percaya ke kita. Kalau saya lihat di sini internasional kenapa juga tidak kurang masuk atau kurang sesuai dengan ekspektasi, belum masuk, belum respon internasional karena dia melihat domestiknya aja kok warga Indonesia sendiri ini kok penuh dengan kekhawatiran, pebisnis-pebisnis mereka penuh dengan kekhawatiran, bagaimana saya bisa invest kalau ini bagaimana ke depannya. Jadi yang harus dijaga pertama adalah domestik, yang 3 lina itu, yang itu pebisnis yang utama, yang besar, menengah, dan yang kecil, begitu Pak. Baik, baik Bu Santi. Nah, lantas kalau kita bicara mengenai sektor usaha ini Mas Yusuf, apa yang masih bisa kita optimalkan begitu sehingga bisa menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia? Tadi sudah disampaikan dari 3 kelas pelaku usaha sendiri yang established, yang sudah besar, kemudian kelas menengahnya bahkan sampai dengan UMKM sehingga benar-benar bisa menjadi roda penggerak ekonomi masyarakat dan nasional tentunya. Iya, kan kalau kita lihat dari cakupan ataupun proporsi share sektor, memang industri masih menjadi sektor yang menyumbang ya, Oke. proporsi paling besar gitu. Tetapi kita juga perlu melihat subsektor dari industri itu sendiri. Saya kira eh, kita harus akui bahwa subsektor seperti katakanlah tekstil, kemudian alas kaki, saat ini kondisinya memang tidak begitu baik. Dari dalam negeri permintaan terhadap
produk-produk tersebut juga relatif masih tertahan, ditambah juga dinamika dari ekonomi global itu sendiri yang akhirnya menahan ya menekan. Nah, harapannya sekarang ada pada sektor-sektor tradisional yang umumnya masih bisa tetap tumbuh meskipun memang kondisi dari ekonomi domestiknya tidak begitu baik, seperti misalnya industri subsektor industri makan minuman ya, karena Oke. bagaimanapun juga kita akan harus tetap makan dan minum sehingga subsektor industri makan minuman ini yang diuntungkan dalam situasi seperti ini. Tetapi sekali lagi bahwa industri makan minuman juga akan tergantung dari bagaimana permintaan domestik itu sendiri gitu. Oke. Kalau kita bicara kelompok makanan minuman yang sifatnya wajib, ya memang dia akan terus tetap tumbuh. Tetapi kalau misalnya makanan minuman yang sifatnya sekunder dan tersier, ini yang menurut saya juga akhirnya harus terdampak dengan adanya uh, tekanan dari ekonomi domestik itu sendiri. Tetapi kalau ditanya tadi bagaimana performa dari sektor lapangan usaha, saya kira industri manufaktur lebih spesifik makanan minuman itu masih menjadi semacam Hmm. tanda kutip penolong gitu ya industri kita ataupun ekonomi kita saat ini. Baik. Sektor lain yang juga tidak boleh dilupakan sebenarnya juga pertambangan, terutama pertambangan yang sifatnya memang sudah dilakukan pemerintah ya beberapa tahun ke belakang, termasuk di dalam misalnya proses hilirisasi untuk produk nikel misalnya itu kan masih tetap jalan dan itu menopang dari sisi realisasi investasi pemerintah terutama di kuartal pertama di tahun ini gitu. Jadi Baik. selama kemudian proses dari investasi realisasi hilirisasi nikel itu tetap dijalankan, itu saya kira masih bisa tetap menopang ekonomi terutama di semester pertama kemarin. Jadi sektor-sektor ini yang tidaknya masih relatif Ya. survive gitu ya untuk kondisi kita di semester pertama kemarin. Baik, Mas Yusuf. Lantas apa upaya-upaya yang perlu dilakukan dari sisi pemerintah, pelaku usaha begitu untuk menjaga optimisme pertumbuhan ekonomi kita masih bisa menyentuh 5%. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Bu Santi dan juga Mas Yusuf, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan tren pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah, ini dia, kita akan cermati dari tahun 2019, 2020, 2021, sampai dengan 2024. Trennya memang cenderung bertahan masih begitu ya di level 5%-an. Meskipun kita tahu di 2020 juga ada COVID sehingga kita harus mengalami negatif dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi di tahun berikutnya kita mencoba bangkit lagi 3,7% dan mencapai kembali di 5%-an dalam 3 tahun terakhir 2022, 2023 sampai dengan 2024 untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan selanjutnya kita akan cermati dari sisi target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah. 2025 ini diharapkan bisa kembali lagi menyentuh 5,2% dan pemerintah juga nampaknya masih cukup optimistis begitu ya. Berikutnya di tahunnya 2026 6,3%, 2027 7,5%, tahun 2028 7,7% dan di tahun 2029 diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8%. Nah, selanjutnya kita cermati untuk pergerakan inflasi. Ini dia kita akan cermati bersama Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2025. Ya, tercatat di bulan Juni ini atau bulan Juni lalu tercatat 0,19% untuk pergerakan inflasi dan sempat memang kita mengalami deflasi di bulan Mei. Baik, itu dia beberapa data yang kami sudah sampaikan untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Santi Samdasani, Ketua Perdagangan Internasional Kamar Entrepreneur Indonesia, kemudian Mas Yusuf Reddy Manilet, peneliti ekonomi Core Indonesia. Nah, itu dia beberapa data yang tadi sudah kami sampaikan. Lantas kalau kita bicara mengenai strategi untuk menjaga optimisme nih, untuk Bu Santi sendiri melihat seperti apa nih langkah-langkah yang mungkin perlu kita segera rumuskan bersama, begitu mungkin kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah begitu Bu Santi, sehingga pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini lah paling tidak bisa menyentuh lagi 5%.
Saya merasa begini, ada tiga Ya, ya, yang approach yang mungkin bisa saya sarankan. Pertama, sudah betul BI menurunkan suku oke. bunga itu udah oke. Yang kedua, apakah bisa pemerintah menurunkan pajak? Oke. Kenapa saya mengatakan serupa? Karena pajak ini yang membuat rakyat sangat-sangat uncomfortable. Karena pajak naik terus, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan pajak, orang tidak mau spending, Pak. Mmm, Jadi uang ditahan. Nah, kalau orang tidak mau spending, ekonomi ini kan tidak berputar jadinya, baik. gitu. Jadi mungkin yang kedua itu, yang ketiga, mohon segala macam yang berhubungan dengan ekspor, bukan Mmm, impor ya, oke. dengan ekspor, tolong dipermudah. Karena kalau memang impor Amerika kita buka all access seluas-luasnya dan ekspor kita tidak diberi pelicin, tidak mulus, kita nanti trade imbalance-nya akan besar lagi Mmm, gitu. Jadi kalau memang kita buka keran impor besar, tolong buka keran ekspor lebih besar lagi. Nah, untuk membuat buka keran ekspor lebih besar lagi, bukan hanya negosiasi dengan EU, CEPA, dengan BRICS, dengan negara-negara tetangga lain, tapi justru dari kebijakan-kebijakan ekspor di dalam negeri sendiri. Yang itu paperwork-nya, regulasinya, orang mau ekspor aja kayaknya susah banget gitu. Harus bayar sini, harus bayar sini, harus ke loket sini, harus ke loket sana. Nah, bagaimana ekspor ini bisa di OSS-kan, one stop window, atau lebih permudah lagi dengan sistem yang ada. Karena ini kalau ekspor dibikin lebih mudah lagi, makin banyak lagi orang Indonesia yang terdorong untuk mau mengekspor. oke. Begitu, Pak. Jadi tiga hal ini yang saya melihat Oke. critical points kita ya yang harus kita kita lakukan dengan sesegera mungkin, gitu, Baik, Pak. Bu Santi, tapi kan deregulasi juga sudah dilakukan oleh pemerintah begitu. Apakah memang belum menyasar seperti yang Anda harapkan begitu untuk kemudahan-kemudahan eksportasi produk-produk andalan Indonesia ke luar negeri seperti mungkin Amerika Serikat, kemudian Uni Eropa dan juga negara-negara BRICS begitu di mana kita tengah menjalin potensi kerjasama ekonomi. Bu Santi, silakan. Belum, Pak. Kalau Hmm, saya lihat belum maksimal. Deregulasi yang sudah dilakukan itu dengan Omnibus Law oke. dan lain-lain ini kan implementasinya kita belum terlalu kelihatan di sini. Hmm, Bukan hanya itu, Pak. Pak Presiden Prabowo sendiri sudah berkali-kali menyebutkan bahwa pemerintah harus melakukan streamlining of regulation, hmm, harus diberikan kemudahan yang menghambat ini harus dibuka. Tapi kan kenyataannya kita lihat di lapangan belum juga berjalan seperti itu gitu. oke. Jadi mungkin kalau saya melihat di sini, kalau kita bicara ekspor, memang kita harus juga melihat kendala yang ada, kadang-kadang tarif barrier atau non tarif barrier dari negara yang kita mau ekspor. Contohnya kalau kita mau ekspor sesuatu ke Uni Eropa aja itu uh, panjang sekali yang harus kita patuhi dari standarnya, dari kualitasnya, dari Oke. paperworknya dan lain-lain. Nah ini kan Indonesia sedang negosiasi dengan EU CEPA ini. Apakah bisa untuk Indonesia itu non tarif barriernya meskipun tarif barriernya itu dibikin seminim mungkin. Jadi kita itu ekspor ke negara-negara itu bisa lebih lebih smooth lagi, lebih gampang lagi. Saya yakin kalau ekspor dibuat segampang-gampang mungkin yang deregulasi yang sudah dilakukan itu masih ribet, Pak. Oke, baik, baik. Harus dibikin lebih simpel lagi supaya kita termotivasi, kita bisa terdorong untuk oke, ekspor sudah mudah, ayo kita membangun industri kita. Kenapa industri juga di sini juga seret atau tidak terlalu cepat perkembangannya? Karena kita bangun pabrik, orang Indonesia bangun pabrik kan dia ingin ekspor. Oke. Tapi kalau bangun pabrik ekspornya susah, ngapain? Ya udah cari aja yang gampang. Tapi kalau ekspornya sudah dibikin gampang, saya rasa kita punya pebisnis itu akan Oke. berlomba-lomba untuk membangun pabrik. Seperti itu, Pak. Baik, baik, itu dia terkait dengan upaya-upaya kemudahan-kemudahan untuk melakukan eksportasi. Nah, Mas Yusuf, lantas bagaimana menurut Anda apa yang mungkin juga perlu dilakukan untuk menjaga optimisme bahwa 5,2% ini sesuai dengan target pemerintah di tahun 2025 ini bisa tercapai meskipun tadi dari dunia usaha juga menyarankan ada beberapa poin ya terkait dengan adanya upaya penurunan pajak misalnya, kemudian juga dengan tadi kemudahan-kemudahan regulasi ekspor begitu ke depannya. Baik, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian Pak Erlangga kemarin memberitahukan bahwa akan ada ya lanjutan stimulus. Ya.
yang akan dikeluarkan pemerintah dalam beberapa bulan ke depan. Saya kira ini setidaknya bisa menjadi salah satu angin segar lah. Meskipun tentu kita perlu melihat nantinya. Yang perlu kita awasi ataupun nanti evaluasi terkait stimulus yang akan dikeluarkan oleh pemerintah nanti adalah jenis stimulusnya dan juga cakupan stimulusnya, termasuk di dalam durasi ya. Karena saya pikir 3 hal ini yang juga akan ikut menentukan apakah pemerintah akan bisa tetap menjaga asa target pertumbuhan 5,2. Kalau kita lihat misalnya belajar ya dari pengalaman penyaluran stimulus di akhir Juni kemarin, kemudian di triwulan pertama, saya kira stimulus yang sifatnya diluncurkan langsung ke masyarakat, seperti misalnya bantuan subsidi upah ataupun pelebaran atau perluasan bantuan sosial, itu punya efek yang cukup lebih signifikan gitu ya, terutama untuk menstimulasi mereka untuk melakukan konsumsi. Nah, hal lain yang juga tidak boleh terlupakan adalah stimulus untuk pelaku usaha itu sendiri gitu. Karena kalau kita lihat dari stimulus terakhir, stimulus untuk pelaku usaha itu relatif terbatas. Saya pikir ini yang kemudian mungkin nanti bisa dieksplor gitu ya, kira-kira stimulus untuk pelaku usaha apa saja yang bisa ditawarkan. Apalagi saya kira pemerintah kan sudah membuka ruang untuk melebarkan defisit ya. Target defisit anggaran itu di set 2,78 di akhir tahun nanti. Jadi pelebaran defisit ini sebenarnya memberikan ruang bagi pemerintah untuk lebih eksploratif dan melihat kira-kira ada nggak kebijakan yang bisa diambil, terutama yang berkaitan dengan stimulus dan menyasar berbagai kelompok, terutama masyarakat dan juga pelaku usaha. Jadi harapannya dengan stimulus yang lebih merata, ekonomi bisa tergerak kembali. Hal lain yang juga tidak boleh dilupakan sebenarnya, saya ingin mengutip ya laporan dari competitiveness index beberapa pekan yang lalu, di mana daya saing dari competitiveness index Indonesia itu turun, dan salah satu alasan kenapa kemudian peringkat Indonesia turun itu karena adanya government efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi saya pikir ini yang perlu dilihat kembali cara pemerintah dalam menjalankan anggaran gitu ya. Apakah kemudian itu ternyata memang sudah mampu untuk menggerek perekonomian atau tidak gitu. Karena kan tujuan dari berbagai kebijakan pemerintah itu muara akhirnya adalah tadi pertumbuhan ekonomi. Jadi poin saya sebenarnya lebih kepada stimulus pemerintah perlu dilihat durasi, kemudian cakupan, dan juga evaluasi dari stimulus yang sudah dilakukan sebelumnya. Semakin banyak jenisnya, semakin luas cakupannya, semakin lama durasinya, ini akan memberikan keuntungan yang lebih besar tentunya ya bagi masyarakat sendiri dan juga dunia usaha, sehingga bisa menjadi lagi booster untuk perekonomian Indonesia paling tidak menjelang akhir tahun 2025 ini, sehingga bisa tercapai ya paling tidak 5,2% sesuai target lah untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Baik, sayang sekali waktu terbatas ini, kemudian Bu Santi, kemudian Mas Yusuf, terima kasih banyak atas informasi, update, dan juga insight yang sudah Anda berikan kepada pemirsa IDX pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Bu. Mas Yusuf, terima kasih. Terima kasih, Bu Santi. Terima kasih, Pak. Thank you. Baik, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.